Hai Cinggude, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian bahagia, baik-baik saja, dan banyak uang. Hehe, amin. Hari ini aku bakal ngasih list drama yang diangkat dari kisah nyata, dan ini genrenya kriminal. Dan ini genrenya kriminal, jadi agak menyayat hati gitu. Nomor 1 ada Taxi Driver yang tayang pada tahun 2021. Berjumlah 16 episode, dibintangi oleh Lee Ji Hoon, menceritakan tentang aksi balas dendam. Bukan balas dendam si preman utama, tapi balas dendam klien. Kenapa klien? Jadi kisahnya para pemain utama ini sempat dikecewakan oleh Woong dan mempunyai trauma masa lalu. Akhirnya mereka membuat sebuah perusahaan taksi mewah bernama Rainbow yang membantu atau melayani penumpang yang ingin balas dendam atas kejahatan yang mereka alami. Ada kasus pembulian, pemerkosaan, pembunuhan, perbudakan, dan banyak lagi. Di episode 5 dikisahkan sebuah aksi balas dendam tim Rainbow terhadap CEO Yudata Park Yang Jin karena telah menganiaya karyawannya Seo Myung Min. Demi melancarkan aksinya, Kim Doki yang diperankan oleh Lee Ji Hoon melakukan penyamaran dan dipercaya oleh Park Yang Jin untuk menjadi bagian tim perencanaan strategis. Kisah di episode ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Seorang CEO Widis dan pengembang robot K-Technology yang Jin Ho ditangkap atas kasus kekerasan dan penyalahgunaan narkoba. Ia tertangkap lewat video yang direkam pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, video lain yang Jin Ho juga memperlihatkan bahwa CEO melecehkan mantan karyawannya, lalu menampar wajahnya sehingga berulang kali. Kisah ini juga sempat diceritakan oleh Mas Hansol, dan kisahnya memang mirip seperti yang diceritakan di drama. Sampai detail rambut karyawannya diwarnai terang juga ada. Taxi Driver menuai respon positif dari netizen sehingga menyentuh rating yang tinggi juga loh, lebih dari 14%. Lanjut, kedua ada drama Mouse yang tayang pada tahun 2021. Serial ini bercerita tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh psikopat. Ia dijuluki Headhunter, pemburu kepala gitu. Drama Mouse berhasil mengecoh penonton dengan alur cerita yang penuh dengan teka-teki dan teori. Ternyata alur cerita drama ini diangkat dari kisah nyata seorang psikopat. Sebelum diproduksi, sang sutradara Choi Jun Bae bertemu dengan seorang psikopat di penjara. Saat melakukan sesi tanya jawab, kesenjangan emosi yang dimiliki oleh pelaku pembunuhan membuatnya terheran-heran, namun berhasil mendorongnya untuk menggarap drama ini. Bayang gak sih mewawancara seorang psikopat? Oh my god, aku gak bisa membayangkannya. Lanjut, nomor 3 ada ekstrakurikuler. Bukan ekstrakurikuler yang di sekolah ya, emang genrenya school sih, tapi ini menipu banget, sumpah. Drama ini tayang pada tahun 2020. Drama produksi Netflix original ini diperankan oleh mayoritas remaja sekolah menengah. Drama ini nggak seceria atau seanak pintar atau seaktif yang ikut banyak EXO di SMA ya. Bukan tentang itu. Drama ini mengangkat kisah tentang kenakalan remaja di masa sekolah. Drama ini menarik perhatian dan menerima banyak pujian karena alur cerita yang berbeda dengan drama anak remaja sekolah pada umumnya. Sang penulis naskah membeberkan bahwa alur cerita di drama ini ditulis berdasarkan pengalamannya saat sekolah di New Zealand. Ia pernah melihat seorang anak menjual rokok ke teman sebayanya demi mendapatkan uang dan bertahan hidup. Sejak saat itu, Hanse mulai terusik dengan berbagai berita mengenai kenakalan remaja dan memutuskan untuk menulis naskah ekstrakurikuler pada musim gugur 2018 lalu. Drama ini memiliki banyak kemiripan dengan kasus Ente Harum yang sempat menghebohkan publik internasional karena banyak pelajar yang menjadi korban, dan mirisnya lagi salah satu pelaku atau admin grup Telegram itu juga masih remaja yang berusia 12 tahun. Bagi yang belum tahu, Ente Harum itu adalah kasus kriminal yang melibatkan pemerasan, perdagangan cyberseks, dan penyebaran video eksploitasi seksual melalui aplikasi Telegram. Gini, Ente Harum ini pernah dibahas juga oleh Mas Hansol. Ya ampun, aku kelihatan banget ya bolo-bolonya. Semoga bisa sukses Mas Hansol. Mohon dukungannya ya. Nomor 5 ada Tunnel yang tayang pada 2017. Serial ini mengangkat kisah tentang seorang detektif Park Wang Ho yang diperankan oleh Choi Jin Hyo. Yang aku tuh mau ngomongin orang-orang ganteng tuh kayak oh my god, iya ini gitu loh. Yang berusaha keras menangkap pelaku pembunuhan berantai pada tahun 1986. Saat proses pengejaran, ia masuk ke sebuah terowongan yang membawanya ke tahun 2017. Singkat cerita, bersama rekannya di kepolisian pada tahun 2017, ia berupaya menyelesaikan kasus yang tidak terungkap yang telah terjadi 30 tahun silam, yang waktu itu sedang ia tangani. Kasus 30 tahun silam dalam drama Tunnel ini merupakan kasus pembunuhan terkeji dan menelan 10 korban dari berbagai usia korbannya, diperkosa dan dibunuh mengenaskan di wilayah Hwasong pada tahun 1986 sampai 1991. Minimnya teknologi dan pemeriksaan DNA di tahun tersebut membuat pelaku baru bisa ditangkap pada tahun 2019 lalu. Dan terakhir ada drama Signal tahun 2016. Sama seperti Tunnel, kisah dalam pembunuhan Hwasong juga diangkat dalam drama Signal yang dibintangi oleh Lee Ji Hoon, Kim Hye So, Choi Jin Woo. Drama ini menceritakan
kerjasama seorang detektif di zaman dahulu dan detektif yang berada di masa sekarang. Detektif di masa lalu dan masa kini terhubung oleh walkie-talkie. Mereka berupaya untuk memecahkan kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi. Drama ini berhasil menyabet penghargaan Best Drama dan Best Screenplay di acara Lexan Arts Award tahun 2016 lalu. Selain itu, Signal meraih rating tertinggi sampai tahun ini aja, tahun 2021. Signal masih termasuk 10 drama dengan rating tertinggi loh. So, itu dia drama yang diangkat dari kisah nyata. Nggak semuanya diangkat 100% dari kisah nyata ya teman-teman. Tapi ada beberapa kasus yang mendasari drama itu. Ada drama favorit kalian? Banyak. Anyway, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Dengerin video ini, dan walaupun banyak suara bocor, kayak ada suara guru, ada suara yang ngelas, maafkan aku. Semoga kalian gak terganggu dan enjoy dengerin video ini. Terima kasih banyak yang udah spend waktunya sama aku. See you next video, bye.